Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada nama Sudullah Hanawi, asal kelas 11-8. Pada materi kali ini, saya akan membicarakan ragam kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Untuk mempermudah pembahasan, saya akan menggunakan kategorisasi kelompok sosial yang sudah dibuat oleh para ahli sosiologi berikut ini. 1. Georg Simmel, Monad, Dia, dan Triad. Georg Simmel membagi kelompok sosial berdasarkan kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ia mulai meneliti fokus hubungan sosial yang dilakukan oleh satu orang yang dinamakan monad. Kemudian monad dikembangkan dengan meneliti kelompok yang terdiri atas dua orang yang disebut diad, serta kelompok tiga orang atau triad. 2. Durkheim, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Durkheim menjelaskan bahwa solidaritas diartikan sebagai sebuah mekanisme atau perasaan yang menjaga sebuah tali persatuan sosial. Mekanisme ini dibentuk oleh dua jenis kekuatan, yaitu kekuatan yang memaksa seperti hukum dan kekuatan yang menimbulkan keinginan untuk bersatu seperti budaya. Berdasarkan hal ini, yang membedakan dua jenis solidaritas sosial yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. A. Solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik merupakan ciri yang menandai masyarakat yang masih sederhana atau segmental. Oleh sebab itu, solidaritas mekanik dibangun atas dasar persamaan dan homogenitas sehingga melahirkan kesadaran kolektif atau hati nurani kolektif. B. Solidaritas organik. Masyarakat ini pembagian kerja dilakukan secara rinci sehingga menciptakan saling keterhubungan antar bagian. Pembagian kerja menyebabkan perbedaan peran antar anggota sehingga peran anggota tidak dapat digantikan secara sembarangan. Dinamakan solidaritas organik karena sistem diibaratkan seperti tubuh makhluk hidup. 3. Tonis, paguyuban dan patembayan. Ferdinand Tonis menjelaskan paguyuban sebagai bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggota diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Di dalam paguyuban terdapat suatu kemauan bersama, common will. Ada suatu pengertian, understanding, serta kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya. Bentuk paguyuban dapat kita jumpai dalam keluarga, kelompok, kekerabatan, rukun tetangga, dan lain-lain. Kelompok sosial yang tidak teratur. A. Kerumunan crowd. Menurut Sukanto, kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan hal itu, ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Oleh sebab itu, kerumunan akan segera berakhir setelah orang-orangnya bubar. Jadi, kerumunan termasuk kelompok sosial yang bersifat sementara temporer, sehingga tidak memungkinkan terbentuknya tradisi dan kebudayaan tersendiri. B. Publik. Publik seringkali dinamakan khalayak umum atau khalayak ramai. Hal itu karena publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat, kabar radio, televisi, dan film. Adanya alat-alat penghubung semacam itu membuat publik bisa mempunyai pengikut yang lebih banyak dan luas. Namun karena jumlahnya yang besar membuat tidak ada pusat perhatian yang tajam sehingga kesatuan juga tidak ada. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan daripada kelompok sosial adalah sebuah bentuk dari sekumpulan dari berbagai macam bentuk akan individu yang dimana akan saling melakukan kegiatan interaksi dengan sebuah bentuk pola yang dimana akan selalu terorganisir, akan tetapi tidak akan terdapat sebuah ikatan yang dimana biasanya akan terjadi pada sebuah organisasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, itu anunya.